Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan mendiskusikan sebagai program guru penggerak dari Bu Tasmiyah yang nanti kita semuanya akan berdiskusi, kita semuanya akan membicarakan sesuatu tentang hal positif. Maka dari itu, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diskusi kali ini akan mendapatkan sebuah hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan nantinya bisa diimplementasikan di SMA Negeri 1 Lamongan. Wa hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini kita mendiskusikan suatu hal yang powerful banget, yaitu budaya positif, yang mana ini dicanangkan oleh Bu Tasmiyah sebagai guru penggerak dari SMA Negeri 1 Lamongan. Monggo. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir di sini dalam mendiskusikan budaya yang selama ini sepertinya sudah mulai terkikis di sekitar kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, sehingga sepertinya hal ini harus kita kuak kembali, kita imbaskan di lingkungan kita supaya nantinya akan menjadi sebuah budaya yang baik, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu sebuah budaya atau kebiasaan yang seharusnya, yang selayaknya kita canangkan di lingkungan kita. Kalaupun kita ada di lingkungan sekolah, berarti itu mencakup budaya yang ada di sekolah. Nah, tujuan dari webinar kali ini adalah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dari modul yang kita pelajari sampai pada hari ini adalah budaya positif, yang mana dari budaya positif itu mencakup ada disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, untuk masing-masing dari poin yang mencakup pada budaya positif tersebut bisa saya jelaskan untuk masing-masingnya, yaitu disiplin positif. Nah, kenapa ada kata disiplin positif itu terkait dengan budaya positif? Karena dalam setiap keyakinan, dalam setiap tindakan itu harus disertai dengan suatu hal yang dampaknya nanti membawa hal yang baik, baik itu kepada anak maupun kepada seluruh warga sekolah. Jadi disiplin positif itu adalah, contoh ya, saya pakai contoh, mardika iku jarwane, noramu lepasing pangre, nging ugoh kuat kuoso, amandiri priyangga, yang artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan
adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai kebajikan universal itu mencakup kedisiplinan diri anak yang memiliki motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Dari disiplin positif ini bisa saya jabarkan Bapak Ibu. Saya pakai contoh, di sekolah kita itu sudah ada pendisiplinan yang nantinya mengarah pada kebaikan anak. Saya pakai contoh pada disiplin di pagi hari. Jadi kita sudah terbiasa untuk masuk sekolah itu jam 6.45. Jadi secara intrinsik, motivasi intrinsik dari anak itu berarti berdasarkan apa kemauan dari anak itu, tanpa ada paksaan dari lingkungannya, baik dari orang lain ataupun dari lingkungan sekitar anak tersebut. Jadi anak itu punya kesadaran diri untuk berangkat lebih pagi. Anak itu punya kesadaran diri untuk mematuhi peraturan. Itu unsur intrinsik atau motivasi intrinsik. Nah, bagaimana jika motivasinya itu dari ekstrinsik? Kalau motivasinya itu dari ekstrinsik, itu bisa dilatar belakangi jika anak itu ingin mematuhi sebuah peraturan, tapi didasarkan pada suatu label. Artinya label itu apa? Kalau nggak mematuhi aturan maka nanti dikenakan poin. Kalau melanggar suatu aturan maka nanti ada hukuman. Kalau misalnya melakukan suatu kebajikan maka nanti akan ada reward. Nah, itu berarti unsur ekstrinsik dari anak didik. Berikutnya, suatu keberhasilan dari kita sekolah itu banyak peran. Baik itu peran dari siswa itu sendiri ataupun peran dari guru dan wali murid. Nah, di sini kita bermain peran ya Bapak Ibu. Misal, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba ini mungkin bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi Anda dan teman Anda itu adalah A. Anda dan teman Anda ini melakukan bermain peran ya dalam suatu kegiatan. Mungkin kalau dalam skala kecil ini kita bisa melakukan dengan teman sampai ya. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu hal yang sangat berharga. Yang sangat berharga di dalam kepalan Anda ini, dalam kepalan kita ini. Kalau suatu hal yang sangat berharga, biasanya itu boleh nggak diperlihatkan ke semua orang? Nah, tidak boleh ya. Kalaupun nanti ditunjukkan ke semua orang, itu pasti atas kesadaran sendiri, karena itu suatu hal yang intrinsik ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga supaya suatu hal yang kita anggap suatu hal yang sangat penting tadi itu terjaga dengan baik. Kemudian tugas yang B, rekan kita mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita ini dengan berbagai cara, merayu dan sebagainya. Gimana caranya kepalan kita ini bisa terlepas ya? Jadi itu bisa dilakukan dengan bermain peran. Nah, teman yang B tadi bisa membujuk, menghardik dengan kata kasar misalnya, membujuk dengan kata halus, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ataupun menggelitik supaya genggamannya bisa dibuka. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Itu adalah bermain peran yang bisa kita lakukan untuk sebuah disiplin positif. Jadi kalau kita perkirakan jika ada seperti itu,
juga kata-kata negatif yang disampaikan, yaitu ada kata menghardik, kamu itu jahat sekali, kamu itu pelit sekali, sampai pada mengintimidasi. Pokoknya saya nggak mau berteman dengan kamu kalau seandainya nggak kamu kasih tahu atau kamu nggak lepaskan genggaman tanganmu tersebut. Ya seperti itu ya Bapak Ibu, seandainya itu ada kejadian yang seperti itu. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksakan suatu anak jika anak itu tidak mau melakukannya. Dan ini ternyata dikembangkan di kurikulum Merdeka. Jadi anak itu bebas memilih pilihannya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak anak, karena anak itu bebas memilih. Nah, tugas dari guru itu mengarahkan, membimbing, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap murid. Itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkannya untuk dikontrol. Seperti halnya tadi, anak itu menggenggam sesuatu yang menjadi keinginannya, guru tidak boleh memaksakan untuk membukanya kalau anak itu tidak mau membukanya sendiri. Seperti itu ya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nanti ada fase kontrol ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, sedangkan untuk murid itu ada di antaranya yang mudah untuk diarahkan, dibimbing, dan ada di antaranya juga murid itu yang harus lebih ekstra lagi untuk mengarahkan atau membimbing. Nah, itu supaya menjadi suatu budaya yang positif, kedisiplinan itu tetap harus ditegakkan, harus tetap dilaksanakan, supaya suatu stakeholder, suatu aset itu bisa terfasilitasi semua bagi anak murid. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi sekolah itu punya tujuan, yaitu mencerdaskan murid. Guru juga mempunyai tujuan. Siswa juga mempunyai tujuan. Insya Allah tujuan kita sama. Ya, insya Allah tujuan kita sama. Sehingga karena mempunyai tujuan kita sama, maka harus ada fase kontrol supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Nah, untuk penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, bujukan itu tadi yang mengarah pada supaya anak itu mau mengikuti pendidikan yang kita harapkan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Nah, dalam tahap menyadari itu, tingkat kesadaran murid itu tidak sama, tergantung unsur intrinsik yang dimulai dari anak tersebut. Apa ya Bapak Ibu unsur intrinsik tadi? Yaitu unsur dalam diri. Unsur dalam diri atau unsur kesadaran diri anak itu. Suatu tindakan atau perilaku kita itu sebenarnya kan bisa ditiru oleh anak ya Bapak Ibu. Jadi suatu pendidikan itu tidak harus kita bisa jejalkan ke anak, kita inikan ke anak, tapi bisa kita beri contoh
contoh dengan perilaku kita, sehingga kita sebagai seorang individu juga harus bisa memberi contoh yang baik terhadap anak. Maka otomatis nanti contoh itu akan digunakan untuk anak untuk kehidupan kedepannya. Kemudian berikutnya, anak itu juga bisa menolak bujukan kita. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Wajar lah ya, ada pro dan kontra dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu menjadi suatu ketergantungan pada pendapat guru ya, untuk berusaha supaya pendidikan itu bisa tercapai. Berikutnya Bapak Ibu, tetap pada ilusi karena ini adalah tujuan akhirnya itu supaya pendidikan terlaksana dengan baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi jangan sampai kita mengajar atau mendidik anak itu dengan memberi sugesti, oh kamu tidak bisa, oh kamu itu bodoh, oh kamu itu susah, bandel. Dengan begitu maka sugesti terhadap anak itu jadinya anak akan berpikiran, oh ternyata saya nggak bisa, oh ternyata saya ini bodoh, oh ternyata saya ini bandel, nggak bisa dibimbing. Nah, sugesti anak itu berpengaruh terhadap perilaku anak itu sendiri. Sehingga sugesti itu penting supaya pendidikan bisa berjalan dengan baik. Kita beri sugesti yang baik-baik terhadap anak. Dan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi biasanya suatu pesan yang negatif itu lebih mudah ditangkap oleh anak daripada pesan positif. Suatu pesan positif bisa ditangkap oleh anak, bisa diserap oleh anak, bisa dilakukan oleh anak jika melalui sebuah tindakan nyata. Nah, tindakan nyata itu bisa berupa dari perilaku kita sehari-hari. Jadi secara otomatis nanti akan mudah ditiru oleh anak kita. Berikut untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita jauhi itu ya Bapak Ibu. Jadi setiap individu itu mempunyai hak. Selama hak anak dan hak kita itu mengarah pada positif, maka kita bisa memiliki tanggung jawab untuk murid kita, untuk anak didik kita berbuat hal-hal yang positif. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima. Nah, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, maka pada saat itu pula seorang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya, sebuah tindakan yang positif dengan dilakukan secara penyadaran diri, dimulai dari diri, itu akan berimbas ke baik dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi sebuah pemaksaan dilakukan serentak bisa memang, tapi kalau tidak dimulai dari diri, maka untuk pengimbasannya membutuhkan waktu lama. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini menurut Stephen R. Covey yang disebut dengan prinsip centered leadership. Pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda dengan sedikit-sedikit, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma
aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu menurut Stephen R. Covey. Dari teori Stephen tadi itu merujuk pada teori Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena apa? Antara suatu kebebasan atau kemerdekaan itu bisa diimbangi dengan sebuah disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin terhadap diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dari teori Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Intinya teori Ki Hajar Dewantara itu seperti ini. Suatu disiplin diri itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, dari motivasi intrinsik, tidak ada label atau embel-embel saya mau disiplin karena ini, karena itu. Nah, jika diri kita atau suatu murid, anak murid ya, jika seorang anak murid tidak bisa mendisiplinkan diri, maka kita sebagai guru membimbing dan mengarahkan supaya anak murid kita itu bisa disiplin. Sebuah disiplin tidak bisa dilakukan serentak sekaligus, tapi melalui tahapan dan dalam waktu yang cukup lama. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu bisa kita lakukan setiap hari yang mengarah pada pembiasaan karakter, sehingga nanti suatu pembiasaan karakter itu menjadi sebuah budaya positif. Jadi arahnya nanti ke sana ya Bapak Ibu. Teori motivasi. Jadi intinya teori motivasi ini ada dua, yaitu teori motivasi intrinsik dan teori motivasi ekstrinsik. Yang teori motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, supaya suatu hal positif yang kita lakukan itu berdampak positif pula terhadap diri kita dan lingkungan kita. Nah, untuk yang teori motivasi ekstrinsik tujuannya sama, yaitu mendisiplinkan kita untuk menjadi yang lebih baik, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Ekstrinsik, terkadang pengaruh itu bisa pengaruh yang harus serentak, dipaksa, ya, setengah dipaksa, sehingga nanti menjadi sebuah pembiasaan atau pembiasaan karakter. Dan Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Jadi seorang individu, kalau di sini misalnya bisa guru, warga sekolah, bisa murid, itu melakukan atau termotivasi disiplin itu biasanya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Oh, kalau saya nanti nggak disiplin, maka saya nanti nggak bisa masuk kelas. Oh, saya nanti kalau nggak disiplin, maka nanti saya akan dimarahi oleh guru saya. Kalau saya nanti nggak disiplin, saya nggak boleh masuk kelas. Nah, itu adalah salah satu faktor-faktor dari motivasi perilaku manusia terhadap teori motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan suatu disiplin positif itu kadang dipengaruhi
tindakan yang mengarah positif, maka nanti ada imbalannya, ada rewardnya yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, pada awalnya kadang anak itu melakukan disiplin karena suatu hal. Nah, kalau bolehlah kita melakukan seperti itu, tapi nanti pada akhirnya akan terjadi pembiasaan, suatu hal yang biasa. Berikut yang ketiga, untuk menjadi orang yang disiplin, teori motivasi berikutnya adalah orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi intinya anak murid kita itu ingin melakukan pendisiplinan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Karena banyak faktor, bisa karena orang tua, bisa karena guru, bisa karena lingkungan. Sebuah lingkungan sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Bisa pengaruh yang positif, bisa pengaruh yang negatif. Tapi kalau sudah dimulai pada pendisiplinan diri, dimulai pada diri sendiri, maka akan berdampak baik terhadap diri kita sendiri. Itu ya. Nah, untuk refleksi. Ini refleksi kita terhadap guru. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Karena kalau kita terbiasa hadir tepat waktu, pasti motivasinya kita sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan setiap harinya seperti itu. Tidak ada unsur paksaan dari orang lain, dari pihak lain. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, yang mana surat peringatan itu adalah tujuannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Pasti itu ada di benak kita ya Bapak Ibu. Terserah kita mau ambil sisi yang mana. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain bisa juga ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda sebagai upaya menghargai nilai dari diri sendiri. Nah, manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari kita untuk melakukan tindakan itu? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi itu, atau bahkan kombinasi dari ketiga motivasi itu? Ya, itu refleksi untuk kita sendiri ya. Boleh dijawab dalam hati masing-masing. Tapi kalaupun ada dari faktor ekstrinsik, saya yakin suatu saat nanti akan menjadi sebuah pembiasaan karakter yang baik. Berikutnya untuk hal ini terkait budaya positif, ada video yang mau saya tunjukkan. Video terkait dengan budaya positif.
diambil dalam film tadi atau video tadi? Apa yang bisa diambil dari cerita dalam video tadi? Bahwa sebenarnya setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti anak tersebut punya alasan. Nah, yang menjadi masalah kadang kita sebagai seorang dewasa atau sebagai seorang guru tidak mau tahu alasan anak tersebut. Nah, artinya supaya bisa ada tidak terjadi miskonsepsi, maka di antara kita guru dan siswa harus saling komunikasi yang baik. Artinya kita tidak boleh menjudge anak begitu saja. Oh, bahwa anak ini nakal, oh bahwa anak ini bodoh, oh bahwa anak ini suka terlambat. Tapi di sisi lain kadang sebagai anak itu sudah berusaha semaksimal mungkin supaya dia itu jadi anak yang baik, supaya mematuhi aturan, supaya jadi anak yang disiplin. Tapi kadang di sisi anak itu ada hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, sehingga harus ada komunikasi yang baik antara guru dan murid. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif ya. Tidak boleh menjudge anak semau kita. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya adalah sebuah motivasi tadi, baik itu motivasi intrinsik atau motivasi yang ekstrinsik, itu dipengaruhi oleh sebuah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada yang tahu di masing-masingnya ini hukuman? Apa itu hukuman? Ada yang bisa menjawab hukuman itu apa? Jadi kalau menurut saya hukuman adalah sesuatu yang tidak mengenakan, di mana diberikan sebagai guru dengan tujuan untuk memberikan efek jerah kepada siswa. Oke, jawaban yang luar biasa. Jadi sebuah hukuman itu diberikan kepada anak murid supaya anak tersebut melakukan apa yang kita mau, atau supaya bisa disiplin sesuai apa yang kita minta. Jadi di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba karena anak itu melakukan sebuah kesalahan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari guru saja atau dari orang dewasa saja, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sebuah hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti atau suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hal ini sebuah hukuman nanti bisa dibolehkan dengan catatan kita sudah berkomunikasi, kita sudah berdiskusi dengan anak. Jadi misalnya gini, sebelum memulai pelajaran atau di awal semester, kita boleh melakukan sebuah kesepakatan kelas. Anak-anak seandainya nanti dalam sebuah pembelajaran ke depan, supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, maka kita buat sebuah kesepakatan kelas. Biasanya anak-anak itu menjawab, apa ya kesepakatan kelas yang harus kita buat? Misalnya saat pembelajaran, tidak boleh datang terlambat Bu, satu. Yang kedua, kelas harus kondisi bersih. Ya, boleh kita. Jadi kesepakatan itu kita buat antara siswa dengan guru. Nah, jika suatu saat nanti murid atau siswa itu melanggar sebuah kesepakatan yang sudah kita sepakati, berarti itu diperbolehkan sebuah hukuman. Atau hukuman nanti berupa hukuman yang positif yang nanti mengarah sebuah kesepakatan kelas yang baru. Jadi andaikan gini, saat membuat kesepakatan kelas itu kok ternyata waktu itu
biasanya dengan melakukan sebuah pembiasaan yang positif. Nah, nanti anak akan cerah. Kemudian ada konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hampir mirip ini ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu diterapkan jika suatu hal itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Kalau tadi hukuman itu belum disepakati. Jadi kalau yang konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jika melanggar berarti kita harus konsekuensi dengan apa yang dilanggar tersebut, dan anak sudah harus mau mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab dia. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, jadi antara dua belah pihak. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima oleh itu jika dilanggar, maka itu sebuah pelanggaran. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman itu satu arah, konsekuensi itu adalah dua arah yang sudah disepakati. Dan jika ada pelanggaran, maka harus kita sepakati ulang sebuah pelanggaran itu supaya bisa dimasukkan dalam kesepakatan kelas. Nah, untuk yang ketiga yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan melakukan orang lain. Restitusi ini bisa saya berikan contoh ya Bapak Ibu, di sekolah kita misalnya ya, siswa yang melakukan pelanggaran apapun itu terkait dengan disiplin, biasanya antara siswa dan guru kita butuh kolaborasi dengan guru BK ya. Maka kita kolaborasi dengan guru BK untuk menjembatani antara murid dan siswa, dan juga kalau dibutuhkan harus ada dari wali murid, dari wali kelas, dari wali murid. Jadi jika ada suatu masalah kedisiplinan tentang siswa, maka harus ada kerjasama kolaborasi dengan guru BK, yang mana guru BK itu sebagai penjembatan antara permasalahan itu supaya dihasilkan solusi yang terbaik. Dan supaya terjadi solusi yang baik, karena suatu pendidikan itu adalah untuk bersama, untuk kebaikan anak, yang mana anak itu adalah tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab guru kita semua, maka kalau diperlukan maka harus ada panggilan orang tua. Jadi biar nanti sebuah pendisiplinan bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikut Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Misal, yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan, murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Di antara beberapa poin itu semuanya tujuannya apa ya? Untuk anak, untuk kebaikan bersama. Tapi intinya coba dicermati kata-katanya. Andai kan gini, ada waktu kita terangkan, ternyata ada anak itu bikin ulah sendiri, ramai dengan sendirinya. Kemudian kita sudah berusaha untuk maksimal menerangkan, anak tersebut ramai dengan sendirinya, tidak mau tahu dengan pelajaran yang kita ajarkan. Mungkin dari kita ada yang merasa kesal sampai pada gini, apa kamu tidak kasihan tak sama ibu?
kasihan kalau ibu itu sudah suaranya ini habis menerangkan kamu, tapi kamu tetap gak bisa saja. Pernah ya seperti itu kadang-kadang ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu berarti arahnya gimana itu Bapak Ibu? tapi melalui sebuah kesepakatan antara guru dan
antara guru dan murid. Nah, jika kesepakatan itu dilanggar, berarti dibutuhkan sebuah pendisiplinan atau saya sebutkan hukuman tapi yang positif. Atau perlu dibuat kesepakatan kelas kembali. Sedangkan untuk yang restitusi itu bisa saya jabarkan. Nek restitusi itu anak itu sudah tahu hal yang positif, hal yang negatif. Anak itu sudah tahu hal yang baik, hal yang tidak baik. Tapi anak itu melakukan pelanggaran yang tidak baik tadi, melakukan hal yang tidak baik itu. Jadi anak itu sudah tahu dengan apa yang dilakukan. Nah, itu disebut dengan restitusi. Nanti penanganannya akan beda. Kemudian hukuman yang berikutnya tidak nyaman untuk murid. Jelas tidak nyaman karena ini satu arah. Anak untuk jangka waktu yang panjang. Kadang anak itu merasa dendam dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena itu suatu paksaan, tidak ada kesepakatan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak ikut andil di dalamnya atau merasa takut. Sedangkan konsekuensi karena dua kesepakatan tadi itu memang anak itu tidak nyaman untuk murid itu, tapi dalam waktu yang pendek. Untuk berikutnya nanti dia akan merasa nyaman karena sudah didapatkan kesepakatan kelas kembali. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak tidak merasa nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya ini sebuah penguatan itu bisa kita lakukan secara berkala supaya sebuah perilaku itu bisa bertahan dengan cukup lama. Nah, itu catatannya supaya bisa bertahan dengan lama sudah harus ada kesepakatan di antara guru dan murid. Kemudian untuk restitusi, ini tindak lanjut dari konsekuensi. Tujuannya menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ini tadi saya sebut sebagai pembiasaan karakter. Ya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Misalnya jika melakukan suatu kesalahan, maka dia akan mendapatkan ganti. Misalnya dari dua anak itu saling bertengkar, gara-gara apa gitu bertengkar apa, maka yang merasa dirugikan itu akan mendapatkan ganti. Siapa yang menggantikan? Yang anak yang dirugikan, anak yang merugikan tadi, tapi dengan bantuan guru. Masalah terpecahkan, masalah selesai, masalah solusi terpecahkan dengan bantuan guru. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setelah sebuah kesalahan itu dilakukan, maka siswa akan belajar dari kesalahannya. Maka dalam hati dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu bedanya dengan restitusi, itu ya Bapak Ibu. Jadi kesadaran diri. Berikutnya untuk hukuman yang intinya tadi arahnya pada peraturan yang ada, kemudian konsekuensi itu peraturan yang ada, tapi kalau sudah diarahkan itu menjadi hal yang baik. Kemudian untuk restitusi itu nanti apa yang sudah diarahkan itu untuk memperbaiki masalah itu dan solusi cepat terselesaikan karena sudah ada kesepakatan. Nanti bisa dikembangkan lagi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk identitas gagal dan hukuman yang lain, misalnya murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Kalau ketahuan nanti akan dikasih hukuman oleh guru. Jadi dia berusaha dengan diam-diam ya gimana caranya supaya kesalahannya tidak ketahuan. Tapi kalau yang konsekuensi itu anak akan taat peraturan. Jadi dia menyadari. Kemudian restitusi, murid itu akan bisa memecahkan masalah yang ada jika anak yang lain itu melakukan kesalahan. Jadi itu ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu ya. Nah, konsekuensi atau hukuman. Kadang yang kita lakukan, misal ya, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, hal ini biasanya dilakukan jika murid kita terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, itu sebuah. Coba yang pertama tadi konsekuensi apa hukuman ya Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat atau buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi. Hal ini dilakukan karena anak terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Oke. Ada yang
Ada yang punya pendapat lain? Masuk dalam kategori konsekuensi. Oke. Coba yang kedua ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak tersebut hadir di sekolah. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman. Termasuk hukuman. Oke. Ada pendapat lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Sebuah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya itu yang dilakukan di meja. Misalnya mejanya dicoret-coret, maka harus ada tindakan, yaitu dengan cara ayo bersihkan mejanya, kembali bersih. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran penjas. Konsekuensi. Intinya antara konsekuensi dan hukuman bedanya sangat tipis. Tapi kalau kita resapi, intinya gini. Kalau hukuman itu diberikan secara serta-merta ke anak tanpa melalui sebuah kesepakatan, tanpa ada aturan, hanya satu pihak saja, dari guru saja. Wes kamu nek selesai, nek belum selesai ini kamu harus seperti ini. Kamu nek terlambat maka kamu lari sana di lapangan berapa kali. Itu kalau langsung serta-merta tanpa ada suatu sosialisasi dulu atau kesepakatan dulu, maka itu disebut dengan hukuman. Tapi kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa itu melalui sebuah kesepakatan, sebuah peraturan yang sudah dibuat, baik itu guru, wali kelas, murid, ataupun mungkin juga orang tua yang dilibatkan, tapi anak tersebut melakukan pelanggaran, maka itu adalah sebuah konsekuensi. Hal ini sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita melakukan konsekuensi. Artinya apa? Di setiap tahun itu sebenarnya kita sudah ada kesepakatan antara murid, orang tua, dan guru, yaitu berupa buku poin. Nah, di buku poin itu sudah dijelaskan seandainya anak itu melakukan pelanggaran apa-apa dengan poin berapa, maka jika anak tersebut melakukan pelanggaran, berarti anak tersebut bersedia untuk melakukan apa konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, biasanya untuk pendisiplinan yang arah ke sana itu melibatkan guru BK. Kenapa? Karena guru BK itu adalah teman kolaborasi antara guru dan orang tua. Jadi supaya pendisiplinan anak itu bisa berjalan dengan maksimal, maka keterlibatan dari guru dan orang tua itu sangat dibutuhkan, ya, supaya tidak terjadi salah paham. Berikut Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Misal, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kadang sebuah iming-iming, sebuah janji, sebuah imbalan, sebuah reward itu diperlukan bagi guru atau bagi murid supaya disiplin positif itu bisa maksimal. Ya. Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan belahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maka ubahlah bagaimana Anda
realitas. Jadi sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi kemauan kita itu sebenarnya tidak sama dengan apa yang menjadi keinginan yang pada lainnya. Jadi harus ada kesepakatan atau konsekuensi yang diharapkan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dan Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Keyakinan kelas ini yang tadi sudah saya bilang, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sedangkan berikutnya keyakinan kelas itu dapat kita bentuk antara siswa dan guru. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kasih sayang, merasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini semua pasti akan dimiliki oleh anak Bapak Ibu. Jadi setiap individu, baik itu kita sebagai guru ya, ataupun nanti dari anak kita, anak didik kita itu ingin dia bebas, dia penguasaan itu artinya dia bisa bebas melakukan apa saja. Dia ingin diterima atau mendapatkan kasih sayang dari orang di sekelilingnya. Dia bisa bertahan hidup, dia bisa senang dengan apa yang dilakukannya, dan dia bisa bebas dengan melakukan apa yang bisa dilakukan. Tapi itu semua kan terbatas dengan peraturan yang ada. Suatu kebebasan kasih sayang itu bisa terbatas dengan peraturan yang ada, ya, dibatasi dengan peraturan. Berikut 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, yang tadi sudah saya jelaskan, teman, pemantau, manajer. Jadi kita guru bisa memilih kita ini sebagai apa yang kita bisa lakukan terhadap murid. Apakah satu penghukum, satu arah, pembuat merasa bersalah. Apa kamu nggak merasa kasihan sama saya sudah mengajar dengan penuh semangat, tapi kamu nggak perhatikan saya. Nah itu ya, membuat merasa bersalah. Teman. Jadi kita mendekati anak itu serasa mereka seperti teman. Ini ada sisi positif negatif ya Bapak Ibu. Kadang anak itu kalau terlalu dekat dengan kita tuh kadang rasa adab sopan santunnya kadang juga berkurang, tapi kadang ada juga anak yang sudah bisa berteman dengan kita tapi masih menghargai kita sebagai seorang guru. Pemantau, kita hanya memantau anak itu, tidak melakukan disiplin yang lebih ketat, ya. Tapi intinya pada umumnya tujuannya baik, yaitu untuk mendisiplinkan anak. Manajer, jadi kita itu memimpin suatu kelas, ya, atau sebagai guru. Jika anak tersebut mengalami masalah atau hambatan, maka bisa kita carikan solusinya, baik itu dari anak yang melakukan kesalahan ataupun yang lainnya. Penghukum, posisi penghukum ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, kita punya aja, membuat merasa bersalah. Manajer, ada di posisi mana Anda sekarang? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi dari video yang kita tampilkan tadi, kita bisa tahu kita pada posisi mana. Semua arahnya untuk baik, tapi dirasa juga baik untuk anak, untuk sekolah, untuk kita sebagai guru. Kemudian segitiga restitusi bisa kita lakukan dengan cara, misalnya jika ada sebuah kesalahan, maka kita bisa melakukan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu jika ada anak yang melakukan salah, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan yang dibutuhkan, yang kita tanyakan kepada siswa jika anak itu melakukan kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Tapi kalau kamu sudah menyadari kesalahannya, maka pasti kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu bisa dilakukan oleh guru kepada siswa. Itu artinya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang perlu melakukan ini. Jadi anak itu merasa ada support,
ada motivasi, ada sugesti yang baik dari guru. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Apakah sekarang yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas? Nah, anak itu kalau sudah belajar tentang restitusi, maka dia akan tahu, oh ternyata iya Bu, saya melakukan salah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kenapa kamu seperti itu? Kadang kayak gitu perlu kita tanyakan kepada siswa supaya anak itu sadar dengan apa yang sudah dilakukan. Refleksi, hal baru apa yang Anda dapatkan dari webinar ini? Apa Bapak Ibu? Ada wawasan yang sudah terbuka kira-kira? Jadi untuk refleksi ini hal baru apa yang Anda dapatkan dari webinar ini Bapak Ibu? Hasilnya dari hasil webinar ini kita sebagai guru tidak boleh memukul siswa. Jadi kita bisa sebagai teman untuk mengetahui mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk berikutnya, posisi kontrol apa yang sesuai bagi guru dari apa yang sudah dijabarkan dalam materi tersebut? Ada posisi kontrol apa? Apakah posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan, yang harus kita lakukan? Satu, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira posisi apa? Oke, jadi manajer itu ini gini Bapak Ibu. Jadi jika ada dua siswa yang bertengkar, ya, satunya ini membuat ulah, yang satunya ini disakiti, maka sebagai seorang guru kita bisa mencarikan solusinya terhadap pertengkaran tadi. Jadi kita memberikan solusi ke anak yang A yang memberikan kesalahan tadi, yaitu misalnya mencoret misalnya tembok dan lain-lain, atau mencoret mejanya anak tadi sehingga anak tadi dimarahi oleh gurunya. Kita memberikan motivasi ke anak tersebut, tapi tidak sampai anak itu minder, atau tidak sampai anak itu merasa sangat bersalah, ya. Cuma intinya anak itu tujuannya ke arah baik. Nah, sedangkan anak yang dirugikan tadi, kita juga memberi motivasi supaya anak itu tetap memaafkan dengan apa yang sudah dilakukan temannya tersebut. Itu posisi manajer. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menjawab posisi kontrol apa yang kita lakukan, benar. Jadi posisi kontrol sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang menjembatani jika ada suatu kesalahan, permasalahan. Nah, dari sini penjabaran dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin membuka sedikit wawasan kita sebagai pengingat kita itu untuk saya pribadi, ya Bapak Ibu, yang bisa saya tularkan sebagai pengalaman, bukan berarti saya kok terus menggurui, tidak. Jadi dari pengalaman ini saya imbaskan itu sekaligus untuk saya sendiri. Jadi sebenarnya saya selama ini juga seperti itu. Nah, dari yang sudah saya ini tadi di slide tadi, ternyata selama ini introspeksi diri kita itu seperti ini, refleksi yang harus kita lakukan itu seperti ini, supaya nanti pembelajaran lebih baik, supaya nanti motivasi disiplin kita itu lebih baik, sehingga motivasi disiplin itu untuk unsur intrinsik itu lebih utama daripada ekstrinsik, tidak sampai terjadi sebuah kesalahan. Seperti Bapak Ibu, seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita kasih applause buat Bu Tasmi. Luar biasa sekali penjabaran dan ide dari beliau. Banyak poin-poin yang saya bisa petik tugasnya.
terkait tadi ide dari Ki Hajar Dewantara, dan panjenengan tadi sudah menjelaskan hal-hal positif yang tentunya bisa kita terapkan, baik itu dari pribadi maupun ke anak, dan implementasinya juga nanti bisa ke sekolah SMA Negeri 1 Lamongan ini. Dan di akhir acara ini mungkin ada yang didiskusikan. Boten nggih, sudah cukup jelas. Nanti apa yang ditampilkan di LCD nanti bisa di-share, dan mari kita berdoa untuk mengakhiri acara pada siang hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Bu Tasmiyah tadi membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.